Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah saudaraku sidang salat Jumat Masjid Jami Al-Quba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali prosesi kegiatan khutbah pada kesempatan hari ini, hari terbaik dalam sepekan, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, tanggal 1 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 2025 Masehi. Izinkan Al-Khatib menyampaikan beberapa kalimat terkait khutbah pada kesempatan yang paling penting dalam sejarah ini, dengan tema mengambil keberkahan dari Allah dengan zikri yang penuh berkah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah ketahui bahwa zikir-zikir yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Namun dari sekian hal yang banyak tersebut, ada satu zikir yang Allah turut serta dengannya. Bahkan para malaikat pun ikut berpartisipasi melafadzkan zikir tersebut. Dan langsung Allah perintahkan kepada umatnya atau kepada hambanya untuk berzikir tersebut. Jawabannya tentu kita sudah paham. Ialah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam perspektif ilmu balaghah muncul biasanya salah satunya adalah ilmu ma'ani. Disebutkan bahwa jika redaksi bahasa Arab, baik itu hadis ataupun firman Allah dari Al-Quran, diawali dengan adawatu inna, huruf inna merupakan adawatu taukid yang memberikan pesan bahwa perhatikan dengan baik, jangan dianggap remeh, bersungguh-sungguhlah untuk mengamalkan pesan dari kandungan tersebut. Begitu kira-kira kalau kita mau komunikasikan. Di situ diawali dengan kata innallaha, itu yang pertama. Diawali dengan huruf inna menunjukkan bahwa pesan dalam ayat ini sungguh-sungguh penting untuk diperhatikan. Jangan pernah berani mengabaikan, karena begitu luar biasa kandungan dan manfaat dari pesan tersebut. Begitu kira-kira. Sebagaimana kalau ada ketua RT menyampaikan di forum masyarakat, kata ketua RT sesungguhnya, misalnya begitu, biasanya akan penting kalimat tersebut. Jadi yang pertama, ini pesan sangat penting, jangan diabaikan. Kemudian yang kedua,
Kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi merupakan kalimat jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu yufidus subut wa dawam. Berfaidah atau memfaidahkan tetap adanya dan terus langgeng. Ya. Coba kita lihat. Di dalam kalimat innallaha, huruf inna masuk kepada lafaz Allah yang merupakan isim mufrad. Ini jumlah ismiyah, berfaedah kepada subut wa dawam, tetap dan selama-lamanya. Subhanallah. Ya. Jadi pesan yang disampaikan dalam ayat ini bahwa bersolawatlah selama-lamanya. Begitu kira-kira. Tidak kemarin, bukan sekarang saja atau hari esok, tapi selamanya bersolawat. Itu hebatnya lagi di dalam kata innallaha ayat ini. Ternyata Allah pun bersolawat. Ketika Allah turunkan perintah zakat, Allah tidak berzakat. Ketika turun perintah ibadah salat, Allah tidak salat. Ketika turun perintah saum, berpuasa, Allah tidak berpuasa. Tapi begitu Allah suruh hambanya untuk bersolawat, Allah pun bersolawat. Subhanallah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tidak pernah bisa dan sanggup untuk menghitungnya, saking banyaknya. Apa yang mereka lakukan? Yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat terus menerus kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perintah Allah di ayat akhir itu, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, jika ada iman di dalam dadamu, maka siap engkau harus segera penuhi panggilan dan perintahku, kata Allah. Bersolawatlah dan bersalamlah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku saja bersolawat, kata Allah. Malaikat-malaikat semuanya bersolawat. Masa kalian tidak mau bersolawat? Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini yang satu ini cukuplah menjadi landasan dan dasar pijakan kita untuk terus bersolawat mulai saat ini sampai besok, bulan depan, tahun yang akan datang, sampai kita dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bersolawat. Terlebih hari ini, hari Jumat, yang merupakan hari yang luar biasa, yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak solawat. Para ulama telah memberikan penjelasan kepada kita. Untuk hari Jumat, tidak ada amalan zikir yang lebih afdol. Tidak ada amalan zikir yang lebih utama. Tidak ada amalan zikir yang lebih istimewa selain memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya muncul, seberapa banyak kami harus bersalawat? Waktu itu Ubay bin Ka'ab menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ubay bin Ka'ab, sahabat mulia beliau, ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaika. Ya Rasul, aku terbiasa memperbanyak salawat kepada engkau. Kira-kira seberapa banyak salawat aku sampaikan untuk engkau? Kata Rasul, jawab Rasul, kata beliau, kata Rasul, terserah engkau. Lebih banyak, lebih baik. Bagaimana kalau separuh dari zikirku dan doaku aku panjatkan dengan salawat? Jika engkau lakukan itu baik, lebih banyak, jauh lebih baik lagi. Bagaimana kalau 1/2 atau 2/3 daripada doa-doaku aku ganti dengan bersolawat? Jadi aku bersolawat 2/3-nya, 1/3-nya masih ada doa-doa atau zikir yang lain. Kata Rasul, itu baik. Tapi kalau engkau lebih banyak lagi, jauh akan lebih baik lagi. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, bagaimana kalau aku jadikan seluruh permohonanku kepada Allah melalui salawat kepada engkau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasul? Idzan yukfa hammuka wa yukfar dzambuka. Jika itu yang engkau lakukan, engkau selalu bersalawat kepadaku tiap saat, maka Allah akan mudahkan semua urusanmu.
Allah akan kabulkan seluruh permohonanmu dan juga engkau akan diampuni dosa-dosamu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kita dan sekaligus mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebegitu takaran. Hadis ini tidak menafikan adanya keutamaan zikir pagi. Waktu zikir pagi kita lakukan. Waktu zikir petang kita lakukan. Zikir tertentu yang sudah jelas nasnya dari Rasulullah dan dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dilakukan itu. Tapi di samping itu ada zikir yang jangan pernah kita lupakan, saking besarnya keutamaannya, yaitu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir ingin kita sampaikan, seberapa faidah dan manfaat solawat untuk kita. Apa yang kita dapatkan dari solawat kepada baginda Rasul? Banyak hadis-hadis yang memberikan keutamaan tentang kehebatan bersolawat. Cukup satu hadis saja akan membuat kita semakin termotivasi dengannya. Rasulullah pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha asyra, wa huttat anhu asyru khati'ah, wa rufi'at lahu asyru darajat." Jika kalian mampu bersolawat kepadaku, kata Rasul, satu kali saja dari solawat, maka kata Rasul sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan berikan kasih sayang kepadamu 10 kali. Dari satu solawat Allah akan berikan 10 kasih sayangnya. Siapa yang tidak ingin dikasih sayang Allah? Tentu kita ingin kasih sayang Allah. Perbanyak solawat ya ikhwah. Di samping itu kata Rasul, wa khuttat anhu asyru khati'ah, dihapus 10 kesalahan, 10 dosa akan dihapus dari satu salawat yang kita panjatkan kepada Rasulullah. Kemudian yang terakhir, dari satu salawat yang kita panjatkan untuk Rasul tercinta kita, apa kata Rasul? Wa rufi'at asyru darajat, diangkat derajatnya di akhirat 10 derajat dari satu salawat. Subhanallah, satu salawat 30 keutamaan. 10 Allah berikan kasih sayang, 10 Allah akan hapus kesalahan, dan 10 Allah akan angkat derajat kita. Baik rahmat kasih sayang dari Allah, ataupun ampunan dari Allah, ataupun angkatan derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah tentu di akhirat kelak. Semuanya kita butuhkan. Tidak ada yang tidak kita butuhkan. Semua itu butuhkan. Maka mari kita perbanyak bersolawat mulai sekarang. Yang sudah terbiasa, teruskan. Jangan bosan bersolawat. Bagi yang belum, tentu khutbah ini menjadi peringatan sekaligus juga motivasi bagi yang enggan selama ini bersolawat. Mulai sekarang banyak-banyaklah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقم الصلاة.